Bapak Ibu Saudara yang terkasih, acara pelepasan dan penutupan peti jenazah almarhum Bapak Sutrisno Hardiman akan segera kita mulai. Monggo, di dalam misi ada tempat duduk. Monggo ke aturan. Bapak Ibu Saudara sidang perkampungan yang berkasih, mari kita ucapkan syukur atas berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan pada kita sampai hari ini. Saya atas nama Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tulang Bawang dan keluarga besar almarhum Bapak Sutrisno Hardiman mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara saat ini. Kita sebentar lagi akan bersama-sama mengikuti acara pelepasan jenazah Bapak, orang tua, eyang, saudara kita yang terkasih, almarhum Bapak Sutrisno Hardiman. Adapun susunan acara pemberangkatan pelepasan jenazah almarhum Bapak Sutrisno Hardiman adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, kebaktian ibadah pelepasan jenazah. Keempat, penutupan peti jenazah. Kelima, pemberangkatan ke makam. Keenam, penutup. Bapak Ibu Saudara pergabungan yang terkasih, perlu diketahui bahwa Bapak Sutrisno Hardiman dilahirkan di Tuban pada tanggal 7 November tahun 1942. Beliau telah dipanggil Bapa di surga pada hari Selasa 7 Januari tahun 2025 pukul 17:45 di Rumah Sakit La Valette dalam usia 82 tahun. Beliau meninggalkan seorang istri tercinta, 4 putra, 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan 6 orang cucu. Dan akan dimakamkan pada hari ini di pemakaman Sukun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, acara pertama sudah kita lalui. Selanjutnya adalah acara sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama adalah sambutan dari wakil keluarga. Keaturan untuk Bapak Cahyono Indra Kusuma. Kami persilakan, beliau adalah putra pertama dari Bapak Sutrisno Hardiman. Keaturan. Selamat pagi, Shalom. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudi hadir pada kebaktian ini maupun pelepasan jenazah Bapak kami tercinta, Pak D, Om, Eyang. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar GKJW Tulang Bawang, Rumah Sakit La Valette beserta seluruh staf dan dokternya, teman-teman STM Bapak yang banyak hadir, warga gereja selain GKJW Tulang Bawang, tetangga, teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, untuk hadir membesarkan hati kami, menghibur kami pada suasana duka. Duka bagi kami adalah sebuah awal sukacita. Duka kehilangan seorang bapak sangat memukul kami. Meskipun kami telah berupaya dengan segala cara dan bantuan tim medis untuk
menyembuhkan Bapak. Terima kasih pula kami atas doa-doa yang serta dukungan dari semua sahabat, semua teman-teman, semua yang memperhatikan perkembangan kesehatan Bapak selama ini. Bapak bagi kami adalah orang tua yang luar biasa, di samping ibu yang selalu mendampingi beliau. Bapak tidak pernah memarahi kami secara keras, tetapi dengan cara beliau sendiri yang khas bagi kami. Terima kasih Bapak yang selama ini telah memelihara kami, membesarkan kami, dan membimbing kami. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan semua, terima kasih semua pada semua yang hadir pada pelepasan jenazah maupun kebaktian yang akan kami adakan menuju tempat peristirahatan terakhir Bapak di makam Sukun. Terima kasih, selamat pagi, shalom. Terima kasih untuk sambutan dari Bapak Cahyono Indra Kusuma. Sambutan kedua adalah dari Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tulang Bawang kepada Guru Injil Cahyo Pracoyo, keaturan. Baik, selamat pagi. Sidang perkabungan dikasihi Tuhan, mewakili pelayan harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tulang Bawang, kami mengucapkan berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Sutrisno Hardiman. Kami pun mohon maaf bila selama beliau almarhum sakit ataupun di dalam proses pemakaman ada kekurangan kami dalam pelayanan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk para pelayat yang pada saat ini boleh mendukung keluarga untuk dalam perjumpaan kedukaan. Tentunya bukan sesuatu yang mudah, namun yakinlah bahwa tidak satu kali pun Tuhan izinkan kedukaan terjadi tanpa kekuatan. Sekali kami mengucapkan berbelasungkawa dan kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati keluarga. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Bapak Guru Injil Cahyo Pracoyo yang sudah mewakili dari PHMJ Jemaat Tulang Bawang. Bapak Ibu yang terkasih, sedang perkabungan ada pengumuman sesuai dengan permintaan keluarga akan dilaksanakan ibadah penghiburan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 17.00 bertempat di Rumah Duka Jalan Opak nomor 11A. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita bersama-sama akan mengikuti ibadah pelepasan jenazah. Ibadah pada pagi hari ini sepenuhnya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Condro Firmanto Garjito. Keaturan Pak. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersama-sama meneduhkan hati, masuk di dalam ibadah tutup peti dan meyakini bahwa Allah Sang Punya Waktu yang memiliki seluruh isi kehidupan di bumi ini sambil mengingat firman-Nya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Demikian Ibu Bapak sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, begitulah perjalanan kehidupan manusia yang sangat bergantung kepada Sang Khalik, Sang Pencipta sendiri.
Dia yang mempunyai waktu, Dia yang mempunyai hidup dan kehidupan kita, maka ketika Dia berkehendak, maka segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Mari kita bersama memuji dari kidung pujian penghiburan ini nomor 2, bait yang pertama dan ketiga kita pujikan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu, dan seterusnya. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bait 3. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika sampai saat ini Tuhan masih menjaga melindungi kami semua, dapat bersekutu bersama-sama kepada Tuhan, dan begitu juga kami bisa merasakan pemeliharaan kasih Tuhan atas kehidupan kami masing-masing. Itu pula yang menjadikan kami meyakini bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi dalam kehidupan kami masing-masing. Termasuk apa yang kami lakukan bersama di saat ini, dalam suasana yang penuh kedukaan, penderitaan, karena Tuhan sendiri yang telah memanggil hamba-Mu untuk kembali ke pangkuan-Mu, Bapak Sutrisno Hardiman, yang pada hari Selasa kemarin Tuhan telah memanggilnya. Tentu peristiwa yang demikian menjadikan kami semua berduka. Saudara, sahabat, kerabat, terkhusus juga keluarga yang ditinggalkan, menyisakan duka yang dalam atas kepergian yang telah dialami oleh saudara kami, Bapak Sutrisno Hardiman. Tetapi ya Tuhan, bersama-sama dalam persekutuan kami, Tuhan mengajarkan kami untuk hidup saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya bersama-sama kami hadir datang di tempat ini juga untuk memberikan penguatan dan penghiburan teristimewa bagi keluarga yang ditinggalkan, supaya dengan kehadiran kami melalui ibadah persekutuan yang kami lakukan ini mampu memberikan kekuatan dan semangat bagi saudara kami, bagi saudara, bagi sahabat yang ditinggalkan oleh Bapak Sutrisno Hardiman. Kami percaya Tuhan, secara keimanan bahwa hamba-Mu ini adalah milik Tuhan. Maka pada saatnya ketika Tuhan memanggil, maka hamba-Mu ini juga akan kembali ke pangkuan Tuhan sang kali
Sang Pemilik hidup dan kehidupannya. Dan biarlah melalui pula kehadiran kami mampu memberikan penguatan dan pengharapan di dalam kasih Tuhan. Merindukan bersama untuk membaca, merenungkan firman-Mu, supaya dengan penghayatan firman itu juga kami diberikan kekuatan kemampuan untuk menghadapi kehidupan ini dengan baik, terkhusus melalui peristiwa kematian, supaya itu pula juga memberikan kekuatan dan pengharapan serta penghiburan bagi keluarga besar Bapak Sutrisno Hardiman. Dan biarlah itu juga yang senantiasa mendasari di dalam kehidupan kami untuk boleh bersama-sama hidup saling menguatkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan semuanya ini di dalam kasih setia-Mu. Dan biarlah terus Tuhan sendiri yang berkarya atas kehidupan kami. Di dalam kuasa Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 11 demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian Bapak Ibu kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mau membaca, merenungkan, dan melakukan, menghayati firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang menghibur kita semua.
Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jadi walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi janji Tuhan akan terus memegang kita dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita senantiasa berpengharapan. Terima kasih Paduan Suaragung yang telah mempersembahkan pujiannya. Semoga menguatkan dan menghibur bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu, bicara tentang kematian, maka kematian ini sebenarnya adalah sebuah ketetapan Tuhan yang harus kita genapkan. Sama dengan sebuah kehidupan, itu juga sebuah ketetapan yang harus kita selesaikan. Tetapi faktanya Bapak Ibu, memang tidak banyak orang yang kemudian mudah menerima kematian ini. Banyak orang yang takut ketika menghadapi kematian. Jangankan menghadapi, membicarakan saja jarang sekali orang membahas tentang kematian itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa ada pemahaman demikian? Sebenarnya ini juga karena kita memang tidak tahu apa yang terjadi di balik kematian itu sendiri. Orang menyebut bahwa itu adalah sesuatu yang gelap, sesuatu bayang-bayang maut, sehingga orang enggan untuk membicarakan. Nah, tetapi persoalannya Bapak Ibu sebagai umat percaya, kita yang percaya, tentu kematian itu juga bukan sesuatu yang gelap. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu persis bahwa kematian itu sebenarnya adalah bagian dari penggenapan dari semua mandat hidup yang sudah dinyatakan Tuhan sebelumnya. Jadi tidak ada satupun peristiwa dalam kehidupan manusia ini yang tidak dalam ketetapan Tuhan. Tuhan pirsa, Tuhan mengendaki itu semua, Tuhan punya saat-saat yang harus ditentukan oleh Tuhan, termasuk kematian. Ibaratnya kalau roh itu ditetapkan di dalam raga, maka ketika kematian itu terjadi, roh itu pastilah akan kembali kepada Sang Penciptanya.
Nah, Bapak Ibu, pertanyaan kemudian adalah bagaimana kemudian orang yang meninggal karena sakit, orang yang meninggal karena sudah sepuh dan seterusnya. Ada banyak orang yang selalu bertanya demikian. Apakah itu juga sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan? Pertanyaan seperti ini sering dikaitkan dalam kehidupan karena hal yang baik dalam kehidupan itu selalu dihubungkan dengan kehidupan. Sedangkan hal yang jahat itu selalu dikaitkan dengan kematian. Apalagi kematian juga banyak dihubungkan dengan penderitaan dan hukuman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau boleh matur, bukan kapasitas kita untuk ikut dalam otoritas Tuhan menentukan kenapa kok sudah ditimbali, kenapa kok kami masih ingin bersenang-senang merencanakan sesuatu seperti yang direnungkan dalam renungan tadi malam itu. Tiba-tiba Tuhan berkehendak sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita. Maka itulah kuasa Tuhan, itulah kewenangan Tuhan yang tidak bisa dicampur baurkan dengan apa yang menjadi keinginan manusia. Tetapi yang Tuhan inginkan Bapak Ibu, satu hal dalam kehidupan ini, bahwa kita harus menjalani peran kehidupan ini dengan baik dan selesai. Seringkali saya matur dengan itu, supaya jangan sampai ketika kita sudah mengalami hal yang sama dialami oleh Pak Tris ini, kita tidak tahu kemana kita ini akan pergi. Karena keraguan dalam keyakinan kita sendiri. Nah, mari kita berkaca Bapak Ibu dari pengalaman Gusti Yesus sendiri yang diajarkan dan diteladankan Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana mulai Gusti Yesus ini lahir, hidup, berkarya, menderita, mengalami kematian dan mengalami kebangkitannya. Semua itu juga telah ditetapkan dan digenapkan, diselesaikan oleh Tuhan. Kita lihat dalam setiap tindakan Tuhan Yesus, maka dalam setiap apa yang dilakukan Tuhan Yesus selalu mengatakan supaya genaplah apa yang telah difirmankan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Rasul Paulus dalam bacaan tadi juga mengatakan hal yang sama. Dia paham rahasia itu. Dia ingin menegaskan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi inilah yang ingin ditekankan Paulus kepada kita semua. Bagaimana kita hidup menjadi teladan. Bagaimana kita hidup ini bisa memberikan sebuah contoh yang baik. Untuk itu hal mencari Tuhan, mengenal Tuhan, menggenapkan rancangan Tuhan di dalam hidup kita ini menjadi sesuatu yang penting. Kita belajar hidup bersekutu dengan Tuhan, termasuk di saat-saat kita menderita. Bukan hidup dalam keluh kesah, tetapi mencoba menghargai, menghayati itu semua, bahwa sepanjang kehidupan itu, walaupun dalam penderitaan, Tuhan itu ada, Tuhan itu tetap berkarya, Tuhan itu tetap membersamai kita. Nah Bapak Ibu, dengan bersiap untuk menghadapi kematian dengan cara Tuhan, itu pula menjadi bagian yang ingin ditekankan oleh Paulus dalam firman-Nya tadi, yaitu taat sampai akhir. Ini menjadi kata kunci yang penting dalam keimanan kita, taat kepada Tuhan sampai pada akhir. Sungguh tidak ada kematian yang lebih indah, yang lebih anggun Bapak Ibu, dibanding dengan menyerahkan nyawa dan mandat kita kepada Tuhan sambil berkata, sampun rampung Gusti, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu pula yang dilakukan Gusti dalam menyelesaikan hidupnya. Sampun rampung, sudah selesai Tuhan, kami menyerahkan nyawaku kepada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu almarhum
Bapak Sutrisno Hardiman ini semasa hidupnya juga sudah menjalankan seperti yang disaksikan keluarga tadi, bagaimana Bapak yang luar biasa dikarunia usia 82 tahun, dan tentu dalam usia yang 82 itu juga sudah mengalami suka, duka, dan luar biasa. Tetapi yang jelas Bapak ini hadir di tengah-tengah keluarga untuk belajar hidup saling mengasihi. Dan itu sudah dibuktikan dalam sepanjang kehidupannya. Itu sebuah teladan yang luar biasa yang sudah diwariskan Pak almarhum Bapak Sutrisno Hardiman ini kepada keluarga, kepada anak cucu, dan tentunya hal yang baik ini pula yang diharapkan untuk dilanjutkan oleh keluarga-keluarga baru dalam garis keturunan Bapak Sutrisno Hardiman. Almarhum dalam perjalanan juga sudah menyatakan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan sampai akhirnya. Sampai pada saat ini kita bisa menyaksikan bagaimana beliau ini ditimbali oleh Tuhan. Dan kembali kita yakin bahwa Tuhan sang pemilik kehidupan itu pula lah yang juga sudah mengambil semua penderitaan dan beban hidup yang selama ini dialami olehnya. Apapun itu, termasuk sakit penyakit, itu sudah diambil kembali oleh Sang Kalu untuk digantikan dengan mahkota kehidupan di dalam keabadian. Dan itu harus kita yakini, supaya pada akhirnya di dalam hidup kita ini jelas sama tadi dalam paduan persembahan pujian kong tadi. Tak ku tawarikan esok, tetapi yang jelas tangan Tuhan selalu memegang di dalam kehidupan kita. Kita percaya Bapak Ibu, almarhum ini adalah kagungannya Tuhan, dan kini kembali ke pangkuan Tuhan. Semoga semua teladan yang baik, semua yang sudah kita yakini ini memberikan penguatan dan penghiburan kepada sanak saudara, sahabat, kerabat, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Sugeng tindak Pak Sutrisno Hardiman, Gusti ngandi panjenengan dan juga ngandi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghadirkan hamba-Mu Bapak Sutrisno Hardiman ke dunia ini, menjalani kehidupan sampai 82 tahun. Dan Tuhan juga telah meminjamkan hamba-Mu ini di tengah-tengah keluarga besarnya, Bapak Sutrisno Hardiman, untuk belajar hidup saling mengasihi dan dikasihi. Dan bagaimana kehidupan itu sudah nyata di dalam kehidupannya, dan itu akan dilanjutkan tentu oleh keluarga-keluarga, anak-anak, dan cucu kelak di sepanjang kehidupan ini. Karena itu bersyukur Tuhan sudah meminjamkan hamba-Mu ini di tengah-tengah kami semua untuk saling belajar hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan atas kami semua. Dan yang terbaik, karena saat Tuhan itulah yang menentukan, sehingga saat ini hamba-Mu ini sudah berpulang kembali ke pangkuan-Mu. Kami percaya bahwa saat ini sudah di dalam kemuliaannya dengan Bapa di sorga. Dan biarlah itu menjadikan penghiburan bagi kami semua. Yang perkabungan ini termasuk juga dalam keluarga yang ditinggalkan. Dimampukan mereka untuk melampaui itu semua dengan baik. Tetap memiliki kekuatan untuk menghadapi perjalanan kehidupan selanjutnya, walaupun tanpa Bapak Sutrisno Hardiman. Tetapi semua yang telah diteladankan yang baik itu sudah tertanam di hati mereka, sehingga mereka bisa tetap mengenang dan mengingat segala hal yang baik yang sudah ditanamkan itu di dalam kehidupannya. Matur nuwun untuk semua. Dan tentu ya Tuhan, dalam kebersamaan ini kami menyadari adanya banyak kekurangan, adanya banyak kesalahan, dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Karena itu bersama-sama kami pun memohon pengampunan, supaya dengan pengampunan Tuhan ini melayakkan kami semua Tuhan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih
kami akan menutup peti, menyerahkan perjalanan dari rumah duka ini menuju pemakaman Kun. Kiranya Tuhan menuntun tiba di sana dengan selamat dan melanjutkan untuk upacara pemakaman di tempat peristirahatan yang akhir. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akhiri dengan pujian nomor 6 Bapak Ibu. Nomor 6 kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Selamat di tangan Yesus dan seterusnya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, diri negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Berdua. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Saudara yang terkasih, di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Karena itu marilah kita antar jenazah saudara kita, Bapak Sutrisno Hardiman, yang telah dipanggil Tuhan dengan percaya akan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita semua. Saudaraku, di dunia ini tidak ada negeri yang kekal bagi kita selain di surga. Maka baiklah kita berangkat sekarang membawa tubuh saudara kita ini ke tempat perhentiannya. Dan Tuhan akan selalu menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah tutup peti di rumah duka saat ini. Dan selanjutnya kami serahkan Bu Maria untuk melanjutkan acara. Sondro Firmanto Garjito untuk firman yang sudah diberikan kepada kami. Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih, sekarang adalah penutupan peti jenazah. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan penghormatan terakhir dengan alur untuk pertama masuk adalah di sebelah kiri, kemudian memutar kita keluar di sebelah kanan.
Sementara kami beri kesempatan untuk keluarga biar duduk terlebih dahulu karena ruang. Untuk pertama nanti Bapak Pendeta Condro yang akan memulai, baru kemudian belakang, kemudian baru diikuti oleh keluarga nanti yang terakhir. Dari sebelah kiri, monggo ke aturan Pak Yaya mau terlebih dahulu. Nggih, monggo.
proses pemakaman saudara kita terkasih Bapak Sutrisno Hardiman. Kita akan antarkan menuju ke alam bapa surga dan juga kita kembalikan karena kita manusia berasal dari tanah, kita akan kembalikan pada tanah. Mari kita masuk di dalam ibadat. Saudara-saudara yang terkasih, karena Tuhan Allah yang punya kuasa telah memanggil saudara kita, Bapak Sutrisno Hardiman, maka marilah jenazah kita serahkan kembali ke tanah. Kita semua memiliki pengharapan akan firman-Nya yang demikian. Mari kita pujikan hitung penghiburan nomor 12. Hitung penghiburan nomor 12. Ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah dan sam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar, Engkau sajalah perlindungan bagi kami dari hari lepas hari, dari zaman ke zaman. Tetapi kami bagaikan rumput atau bunga yang tumbuh dan berbunga. Telah menjadi nyata bahwa pada hari ini, bagaimanapun kami manusia, dalam segala sesuatu bergantung hanya kepadamu. Siang ini Tuhan kami menyerahkan saudara kami terkasih Bapak almarhum Bapak Sutrisno Hardiman ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan membawanya ke dalam pangkuan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami menyerahkan semuanya. Kami bersyukur karena Engkau telah memelihara, memberkati, serta anugerah yang Tuhan telah lakukan untuk saudara kami terkasih ini di sepanjang hidupnya. Segala hormat bagi-Mu ya Allah, oleh karena kemenangan, kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi dasar pengharapan dan hidup bagi kami sekalian. Hiburkanlah kami sekalian yang ditinggalkan sekarang ini, yang amat bersusah hati. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, serta melakukan kehidupan di dunia ini dengan yakin dan takut di hadapan-Mu. Ayem wonten ing Gusti. Gunggung sing Gusti. Ayem ning Gusti Yesus. Ayem ing Sang Kristus. Sinungan gesang nyata inebus ing dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadat ini kita akhiri dengan menyatakan yang demikian. Kiranya Allah Sang Empunya Waktu yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa yang tersimpan di surga bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup tiang lahat ini, kemudian akan dilanjutkan dengan pengaburan bunga.
kasih Tuhan, proses pemakaman saudara kita terkasih Bapak Sukrisno Harjiman, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kehidupan pada keluarga setia kami. Tuhan Yesus berkati. Amin.
kamera dulu ya, habis itu pakai fotonya. Yang sebelah sini.
Nyamuk beneran, nyamuk.
Beneran ada nyapu. Beneran ada nyapu. Wih.